berharap kepada orang lain yang kita latih nanti senang batik, nonsense. Ada paling 50 di bawah 50%. Atau kayak ibu di Arumsari yang sekarang bergembira dia membuat jajanan pasar. Tadi kan bicaranya, kemarin kan kita bicara dalam kanvas kan bicara ini tradisi juga kan gitu ya. Terus siapa yang akan mempertahankan tradisi? Terus siapa yang akan mempertahankan tradisi? Kalau bukan anak-anaknya kita. Apakah mungkin orang lain yang nggak tahu jalan pasar akan menjadi penerus tradisi jalan pasar? Tidak. Jadi bisa dilibatkan di dalam usaha produksi patu senggangnya atau hal yang sudah punya kemampuan di pengelola. Ada SMK, dia bantu untuk misalnya pembukuan. Ada yang kuliah, dia bisa bantu misalnya, ayo tolong ibu dibuatkan masuk ke marketplace gitu ya, online gitu ya, online market gitu, kan gitu bisa gitu ya. Jadi dengan sendirinya, karena dia merasa terlibat sesuai dengan kemampuannya, waktunya, akhirnya dekat dengan dia ditahu, oh ibuku tiap pagi buat ini, segala macam. Oh dia nggak paham bagaimana ke depan dia akan mengembangkan tradisi itu, tapi pasti ke depan harapannya lebih maju kan gitu ya. Kalau sekarang ibu buatnya peralatan sederhana, ke depan anaknya itu buat wah dengan oven besar gitu ya, dengan modelnya sudah kemasannya bagus gitu ya, sudah ada mobil untuk pengiriman kemana kan gitu ya. Nah itu namanya peningkatan peradaban yang sudah kita bangun. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita sedang bangun peradaban sebetulnya. Jadi kan ibu di rajutan, teman-teman di batik, teman-teman di jalan pasar, teman-teman di kopi, teman-teman di hortikultur, di jajanan juga, di segala macam. Itu sebenarnya sedang membangun peradaban sebetulnya. Peradaban sandang, peradaban kuliner kan gitu. Nah, bisa kebayang nggak ke depan kalau misalnya nggak ada yang nguri-nguri, siapa yang nanam kopi ke depan? Siapa yang membatik ke depan? Siapa yang akan membuat jajanan pasar ke depan? Siapa yang akan ngerajut ke depan? Siapa yang membuat somai ke depan? Semuanya pengennya beli aja, nggak dia yang buat. Jangan ada somai. Nah iya, gitu. Terus siapa yang akan menyediakan sayur mayur bagi orang banyak kalau nggak ada yang ngurusi petaninya? Nanti petani nggak nyuruh anaknya bertani, ngurusi pertanian gitu. Ya siapa? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi soal sederhana ini penting. Bagaimana dilakukan, kalau bisa libatkan bagian dari keluarga kita yang ada di anggota kita aja, agar dia terlibat. Kayak misalnya itu anak saya, bapak ibu, saya ajak aja biar ngerti caranya gimana, tahu juga ada rajutan, ada batik, ada apa. Jadi jangan dijauhkan ya. Jadi hilangkan cara berpikir, jangan nanti anak nyong kayak nyong.
Salah. Buat jalan ke sekolah, keren gitu. Saya dulu kecilnya dagang di pasar, ikut bude saya. Pagi-pagi habis subuh ke pasar buka toko di pasar buka, sekolah lari ke sekolah, siang ke pasar lagi dagang sampai malam, tutup jam 10 malam. Tiap hari kayak gitu. Jadi saya sekarang kalau dengan orang dagang itu seneng banget karena dulu kecilnya ikut dagang di pasar. Coba kalau saya dulu kecilnya nggak pernah dagang, saya memandang bapak ibu yang dagang tuh orang biasa aja gitu, merasa nggak deket karena nggak pernah mengalami ya gitu. Tapi karena saya pernah mengalami, saya gampang deket dari rasanya. Oke, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan hal-hal soal berkooperasi. Kalau teman-teman Basal Liga sama di Dewa Lestari sama Jabat Krisis ada kendala nggak untuk soal berkooperasinya? Belum ya? Oh, belum ada. Apa Kang? Pakai mic lah. Kita mendengar suaranya Pak Asum dari teman-teman. Cek. Cek. Ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya minta maaf Pak, kemarin nggak bisa. Nggak apa-apa. Ada halangan ya. Iya. Mungkin sedikit saya ada tanggapan terkait dengan pembahasan yang tadi, yang selembar yang tadi, yang pink itu tadi. Ya. Ya, lanjut Kang Kasum. Iya, tadi sempat dipotret juga ini sama Indah. Ya. Katanya nanti buat pembahasan di rumah. Oh gitu. Iya. Jadi memang ternyata terkait dengan keanggotaan, ya seperti yang saya sampaikan tadi itu kan kita hanya beberapa orang lah, artinya masih belum 50% dari total petani yang bisa kita rekrut menjadi anggota, meskipun dari mereka yang bukan anggota itu juga menjadi supplier bahan baku, tapi tidak menjadi anggota. Artinya mereka misalnya ada rapat kayak misalnya ada iuran kayak gitu, itu kan mereka nggak ikut kayak itu. Ya karena memang kalau di tempat kami terutama itu mereka lebih melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Alfa tadi, itu belum disit lah sesuai yang apa gitu. Nah itu memang seperti itu. Maka dari itu memang ya alhamdulillah hari ini saya dapat hadir di sini dan menjadikan ada inspirasi tertentu. Berarti nanti ke depan kita harus seperti ini. Nanti sih saya sampaikan, tapi ini nggak boleh saya buka ke sini. Nanti buat teman-teman Mas Haji mungkin. Kalau dia rahasia berarti. Iya, ya. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih ya terutama kepada Allah, saya hari ini dapat hadir dan insya Allah itu. Ya kendalanya itu sebenarnya kami permintaan banyak, tapi bahan baku yang kurang, ya kendalanya ya itu tadi lah. Masih belum si petani itu belum seluruhan mau seperti itu. Ya mungkin kendalanya itu tadi. Kemudian terkait dengan kayak organisasi, ya memang
kami alhamdulillah sih ada beberapa sektor usaha, jadi ya meskipun kecil-kecilan, ya itu juga masih menjadi kendala ya terkait dengan perkembangan. Artinya jadi anggota kan kadang-kadang ya kok itu ini baik saya krimen kan gitu ya, jadi kemajuannya kurang kayak gitu ya. Mungkin saya sampaikan di sini besar harapan kami ada masukan untuk memotivasi kami biar lebih maju. Mestinya seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Makasih Kang Asum. Jadi kedengerin suaranya Asum juga ya hari ini ya. Ya, yang pertama adalah tadi kita harus ingat Bapak Ibu sekalian ya, karena ini adalah himpunan orang yang sukarela, berarti kita memang mengorganisir orang yang mau dulu. Karena memang model orang di kita itu banyak yang maunya nunggu, bos keton nembe melu, kan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita harus membuktikan bahwa nanti yang dia bilang keton itu betul-betul keton, nanti dia. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau pengalaman di mana-mana ya, itu di mana-mana sama sebetulnya. Jadi ada orang yang mudah tergerak, ada orang yang lama untuk bergerak. Nah, Bapak Ibu ini orang-orang yang mudah tergerak. Nah, jadi tipikalnya ada orang penggerak, ada orang penggembira. Itu pasti ada di mana-mana. Kita ini penggerak. Kalau yang kayak gitu biasanya di penggembira. Nanti bisa jadi dia berproses untuk jadi penggerak juga, tapi dia butuh waktu kan gitu. Dia belajar dulu, oh bos keton deh, aku melu lah. Tuh. Nanti dia masih jadi penggembira juga di sana, di koperasi gitu. Tapi lama-lama, oh senang ya, aku merasakan juga ya, akhirnya mulai jadi tim penggerak. Jadi ada banyak prosesnya dengan perwatakan orang yang berbeda-beda untuk bagaimana dia bisa menggabung jadi satu. Nah, kita cukup intensif dengan yang sudah mau, kan gitu. Gampangnya yang paling utama harus diurusin lah anggota, kan gitu. Nah, dengan ini harapannya bisa muncul sesuatu yang kuat yang membuat menjadi penerang bagi yang lain agar mau. Oh, aku beli kain kok segini ya, siap ya. Kok kamu bisa beli murah? Aku kan anggota koperasi. Wah, aku anggota lah. Nah, itu kan jadi sesuatu ya. Gampang ada sesuatu yang kemudian membuat dia tergerak menjadi anggota. Walaupun itu sifatnya yang pertama itu bersifat praktis. Tadi misalnya karena dia dapat kain murah, ya nggak apa-apa. Harapannya nanti saat dia berkooperasi terus jadi belajar. Karena gini Bapak Ibu sekalian, karena kita ini menghimpun orang, jadi kita harus memberikan ruang bagi semua untuk belajar. Jadi awal jadi anggota itu masih sederhana lah, pikirannya nggak apa-apa. Tapi kemudian harapannya dia jadi berkembang terus, jadi lebih paham maksud berkooperasi yang lebih tinggi lah, yang lebih kuat. Jadi jangan kita paksa dari awal, ya harus kayak gini, nggak bisa. Bukan kita tagih anggota, kasihan juga kalau mereka ditinggal. Orang seperti itu ditinggal kasihan. Pasti kan ada perasaan beda di kita ya. Lihat teman kita yang punya usaha, kita berkembang, dia enggak, ada perasaan lasi ya. Nah, bagaimana walaupun cara berpikirnya masih kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi harapannya pelan-pelan dia jadi belajar gitu ya, jadi berubah semakin lebih baik. Dan ya tadi istilahnya itu di koperasi itu ada aspek namanya aspek pendidikan kan gitu, mendidik bagaimana perkembangan watak, perkembangan keterampilan, perkembangan kehidupan
itu bisa berjalan sambil jalan di koperasi kan gitu ya, dengan kok utamanya tetap adalah usahanya kan gitu. Terus yang kedua tadi tanya disampaikan Kang Karsum, ya memang kita harus tadi ya, tantangannya kan di sini nih, bagaimana kita mengkreasi banyak hal, membangun inovasi baru dan proaktif, itu jadi penting. Jadi nggak nunggu, kalau udah karep golek kan gitu ya, atau ada ide baru, cari informasinya, cari referensinya, lakukan uji coba terus gitu. Jadi di koperasi, di bagian produksi dan segala macam ini, itu memang mau tidak mau harus banyak kreativitas, inovasi, proaktif yang bergerak terus. Karena apa? Karena jelas ya, di kita itu bahan baku aja rantainya panjang kan gitu ya. Produksi punya rantai, pasar punya rantai. Kita ini sebagai produsen, saya menyebutnya produsen yang lemah kedaulatannya. Karena kita banyak bergantung dari hal-hal lain yang kadangkala kalau gantungan itu terganggu, kita juga gampang gelempar. Itu namanya adalah kita produsen yang kurang berdaulat. Jadi harga mereka yang menentukan, bukan kita. Misalnya tadi kayak Mas yang cerita, jagung manis, siapa yang menentukan harga? Bukan Mas Haji, bukan kelompoknya, tapi pedagang lain yang besar di pasar kan gitu. Itu berarti pendapat kita adalah produsen yang belum kuat kedaulatannya. Gitu. Nah ini kan itu di pasar, belum bahan baku tadi ya. Misalnya naik harga terigu, minyak goreng, macam-macam, ke depan BBM segala macam. Ini kan akan membuat kita gampang terganggu. Nah jadi penting kita kuatkan kreativitas, membangun inovasi-inovasi baru, terus bergerak terus, proaktif terus. Orang nanti tanya, orang pengen apa, golek informasi, gitu aja, kembali terus. Gitu ya Kang ya? Oke, ada lagi yang lain? Terus kalau nggak ada, kira-kira tadi jelas ya, sudah mulai jalan kan batik, kopi, hortikultura, terus teman-teman lain tunggu kan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di KUB, Bekah Jaya, Arumsari juga pelan-pelan membangun kooperasinya, nanti bisa ketemu dengan teman-teman PPKL ya.